Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassala asrofil amya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salam sejahtera, salam sopan, salam santun, salam persahabatan, selawase sahabat ya. Sahabat, di video kali ini sahabat, saya akan membahas TIJ sahabat. Yang mana sahabat, dia ini saya tantang suatu keilmuan dan saya membawakan suatu keilmuan yang mana realnya keilmuan yang dimiliki oleh guru-guru praktisi pembasmi dukun santet ini sahabat, tapi belum dia jawab. Kenapa? Ada apa? Apakah dia tidak berani dan apakah dia tidak bisa membuktikannya? Karena selama ini sahabat, dia ini hanya bicara saja. Makanya langsung saya buktikan suatu keilmuan yang mana itu saya buktikan di tubuh saya supaya dia membuktikan di tubuh dia sendiri sahabat. Jadi ketika saya merasakan sakit, dia pun merasakan sakit. Ketika saya bilang saya mempunyai suatu keilmuan, kalau dia tidak bisa membuktikannya bersahabat, berarti dia ini memang hanya menghujat, menghina para ulama tanpa suatu bukti sahabat. Kenapa saya sampai melakukan ini sahabat? Ini saya lakukan demi Allah karena rasa cinta saya kepada guru-guru praktisi pembasmi dukun santet yang selama ini dia zolimi sahabat, yang selalu dia hujat, yang selalu dia hina. Makanya saya sampai membuktikan suatu keilmuan yang kemarin itu sahabat. Saya masukkan jarum ke dalam kulit saya tumburkan ke dalam daging dan saya tabrakkan ke tulang saya, itu tidak ada rasa. Dan ketika saya cabut itu tidak keluar darah. Itu nyata saya tunjukkan di depan kamera sahabat, supaya dia nonton dan dia mempraktekkan kalau memang dia mempunyai suatu keilmuan yang dia bilang semua praktisi pembasmi dukun santet itu doboler dan hoak, penipu. Itu sudah saya buktikan, saya mau melihat dia benar-benar bisa. Kalaupun dia memang benar-benar bisa sahabat, saya akan membuktikan lebih dari itu sahabat. Itu baru seujung kuku sahabat. Walaupun dia seujung kuku sahabat, tapi nyata realnya. Tidak membodoh-bodohi semua orang. Seperti yang dia katakan, dia menghina, menghujat para praktisi pembasmi dukun santet. Jadi sahabat, saya ini seperti yang saya katakan dengan para sahabat, saya ini tidak sekedar bicara saja. Saya berani mengorbankan jiwa dan raga saya menunjukkan apa yang saya bisa, saya akan menunjukkan apa kemampuan saya demi saya membela para ulama. Supaya apa sahabat? Supaya mereka terdiam dan malu sahabat. Selama ini ucapan mereka, kata-kata mereka itu hanya mereka itu demi mencari sebuah viewer. Demi mereka mencari sebuah konten untuk kebutuhan mereka sahabat. Mereka menghujat, menghina para ulama. Mungkin karena dengan menghujat dan menghina para ulama, mereka mendapatkan suatu konten dan orang banyak yang nonton. Padahal mereka itu salah sahabat. Coba kalau mereka ini membela para ulama. Jangan mereka cuma menghujat, bela para ulama ini. Karena mereka tidak pernah sadar. Mungkin mereka tidak ada di dunia ini tanpa ada perjuangannya para ulama. Sampai-sampai Ustadz Danu dia hina. Dia bilang Ustadz Danu begini. Ustadz Danu bisa melihat Dajjal segala macam. Ustadz Danu ceramah di TV hampir berapa tahun sahabat. Bahkan setahu saya sudah 2 tahun dia di TV sahabat. Tidak pernah ada salah. Ketika ada tergelincir kesalahan dia sedikit, langsung dikutip oleh mereka. Dijadi bahan mereka untuk mencaci dan menghina. Ustadz Danu itu sama seperti kita sahabat, manusia. Yang mana manusia ini tidak pernah lepas dari hilap dan dosa. Kalau kita memonis semua orang ini harus benar, penceramah ini harus benar, mereka bukan malaikat TIJ. Kamu sadar, pikir pakai logika, katanya kamu orang cerdas.
Ketika kamu orang cerdas, kamu harus berpikir pakai logika. Jangan hanya kamu menceritakan kesalahan-kesalahannya aja. 1000 yang mereka lakukan, 1 kesalahannya, 1000 hilang kamu buat. Kamu ambil kesalahannya saja. Kamu berguru di mana? Kamu belajar di mana? Janganlah demi sebuah kebutuhan kamu, demi sebuah konten kamu rela kamu menghujat para ulama. Itu tidak baik. Karena lawan kamu saya. Saya pernah bilang di setiap konten-konten saya tidak akan pernah diam dan saya tidak akan pernah berhenti menantang kamu ketika kamu tetap menghujat para praktisi pembasmi dukun santet. Untuk para sahabat di luar sana, ketika menonton suatu tontonan para guru-guru kita, praktisi pembasmi dukun santet, sahabat, ambil sisi positifnya saja, sahabat. Kenapa saya bilang ambil sisi positifnya saja, sahabat? Ketika suatu tontonan mereka itu ada yang mengajak kita untuk kebaikan, jadikan suatu tuntunan, sahabat. Kalaupun ada suatu tontonan mereka yang mengerbek dukun-dukun santet itu, sahabat, jadikan suatu hiburan, sahabat. Di balik mereka berdakwah lewat YouTube, mereka ini menunjukkan suatu atraksi supaya kita ini jangan jenuh. Tujuan mereka itu seperti itu. Pikir dong TJ pakai logika. Jangan kamu hanya bisa memonis seseorang ini selalu salah, selalu penipu, segala macam. Kalaupun Gus Samsudin di luar sana penipu, itu hak dia. Dia yang mendapatkan dosanya. Tapi insya Allah beliau ini tidak menipu. Beliau ini mengajak seseorang. Ketika orang berobat ke tempat dia, beliau arahkan seseorang itu supaya beli tasbih. Beli tasbih seandainya maharnya 200.000 ataupun 500.000 ataupun berapa, sahabat, tujuannya besar, sahabat. Ketika kita membeli tasbih dari dia, sahabat, insya Allah kita yakin dengan dia, insya Allah kita akan rajin ibadah. Ketika kita rajin ibadah, kita selalu berdoa kepada Allah. Yang mana kita tadinya sakit, kita berdoa setiap hari dengan Allah, akhirnya Allah turunkan kesembuhan, sahabat, kepada kita. Akhirnya kita sembuh. Yang menyembuhkan kita memang benar Allah, tapi pelantaranya Gus Samsudin Jadab. Itu tujuannya. Supaya sahabat di luar sana paham. Yang bilang doboler, yang bilang ini, itu, supaya paham. Sadar. Kita sahabat ketika kita mau berubah menjadi orang baik, memang benar hidayah itu turun ke diri kita sendiri. Kapan kita mau mendapatkan hidayah itu, sahabat? Ada juga hidayah ini yang datangnya melalui pelantara. Suatu contoh, kita mendatangi seorang kiai, kita bercerita dengan dia. Kita bercerita keluh kesah kita tentang dosa-dosa kita. Di situ kita dikasih dia pengarahan, pencerahan. Akhirnya kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Hidayah turun dari Allah tapi melalui mulut kiai ini. Itu tujuannya. Jangan hanya bisa menyalahkan orang lain, TJ. Perbuatan kamu ini sudah tidak baik lagi, sudah benar-benar zalim, sudah benar-benar melampaui batas. Kalaupun ada sahabat-sahabat di luar sana yang ingin memberikan masukan kepada Adin Iwan, silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat ya. Yang mana nanti ketika ada masukan-masukan yang sifatnya membantu Adin, insyaallah nanti akan Adin terapkan ya sahabat ya. Dan juga kalaupun yang ingin menasehati Adin, kalaupun ada kata-kata Adin ini yang keliru, silahkan sahabat komen, sahabat nasihati Adin supaya Adin bisa membenarkan ya sahabat ya. Karena Adin ini hanya manusia biasa sahabat yang tidak pernah luput dari salah dan dosa ya sahabat ya. Saya memberanikan diri seperti ini sahabat, bicara di depan kamera, membela para praktisi pembasmi dukun santet dan para ulama sahabat, karena saya sudah tidak bisa diam lagi sahabat. Ketika melihat para
TIJ dan antek-anteknya ini menzolimi, selalu menzolimi para ulama, sahabat. Saya tidak bisa tinggal diam. Untuk para sahabat di luar sana, saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat di luar sana senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi dari orang-orang yang zolim. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Adin sahabat, Adin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.